Iya Pak Bupati. Sedikit Pak, dari hasil pemeriksaan Pak. Mohon doanya. Gimana Pak Bupati? Lancar ya. Pak Bupati gimana Pak Bupati? Ini ya. Periksa perkara apa kita nih Pak Bupati? Ini ya. Pak Bupati, statementnya sedikit Pak Bupati. Ya, Pak Bupati. Pak Bupati, senang Pak Bupati. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan pengumuman tentang penahanan para tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam hal penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau oleh yang mewakilinya terkait dengan perpanjangan izin hak guna usaha sawit di Kabupaten Kuantan Senggigi di Provinsi Riau. Dan pada kegiatan tangkap tangan ini pada hari Senin di 18 bulan Oktober 2021, tim KPK telah mengamankan 8 orang di wilayah Kuantan Senggigi Provinsi Riau, yaitu ada AP, itu adalah Bupati Kuantan Senggigi untuk periode 2021 sampai dengan 2026. Lalu HK adalah ajudan Bupati, terus kemudian AM, staf bagian umum untuk persuratan Bupati, dan DI, supir Bupati, lalu SDR adalah GM atau General Manager PT AA, Adi Mulia Agro Lestari, dan kemudian PN, Senior Manager PT AA, YD, supir PT AA, dan kemudian ada JG, itu profesi supir juga. Bagaimana kronologinya? Bahwa KPK menerima informasi dari masyarakat Bupati Kuantan Senggigi atau yang mewakilinya tentu akan menerima hadiah atau janji berupa uang yang terkait dengan permohonan atau perpanjangan hak guna usaha dari perusahaan swasta. Dari hasil penyelidikan kemudian diketahui bahwa PT AA ini sedang mengurus perpanjangan sertifikat HGU, yang mana dalam prosesnya tentu perlu menyertakan surat persetujuan dari AP selaku Bupati Kuantan Senggigi. Pada 18 Oktober 2021, sekira pukul 11 WIB, tim KPK itu mendapat informasi dari SDR dan PA yang diduga telah membawa uang untuk diserahkan kepada AP, yang diduga juga itu masuk ke rumah pribadi AP di Kuansing. Sekitar 15 menit kemudian, SDR dan PA keluar dari rumah pribadi AP. Setelah itu, kemudian tim KPK segera mengamankan SDR, PN, YG, dan juga JG di Kuansing. Setelah memastikan telah adanya penyerahan uang kepada Bupati, beberapa saat kemudian tim KPK berupaya turut pula mengamankan AP, akan tetapi tidak ditemukan sehingga tim KPK melakukan pencarian. Diperoleh informasi bahwa AP berada di Pekanbaru, sehingga kemudian tim KPK selanjutnya mendatangi rumah pribadi AP di Pekanbaru, tetapi juga AP tidak berada di tempat. Dan tim KPK juga meminta kepada pihak keluarga AP untuk menghubungi AP agar kooperatif dan datang menemui tim KPK yang berada di Polda Riau. Sekitar pukul 22.45 WIB, AP, HK, AM, dan DI itu mendatangi Polda Riau dan kemudian selanjutnya tim KPK meminta keterangan kepada pihak-pihak yang dimaksud. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, kemudian KPK menemukan bukti petunjuk penyerahan uang sebesar 500 juta rupiah tunai dalam bentuk rupiah dan juga dengan jumlah total 80,9 juta rupiah dan juga ada mata uang asing sekitar 1.680 dolar Singapura serta handphone iPhone XR. Dan setelah dilakukannya pengumpulan informasi dan berbagai bahan keterangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dimaksud, KPK kemudian melakukan penyelidikan hingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini pada tahap penyidikan dan kemudian kita mengumumkan untuk 2 orang tersangka.
Yang pertama adalah AP, Bupati Kuantan Senggigi untuk periode 2021-2026, dan kemudian SDR swasta adalah seorang General Manager PT AA. Konstruksi perkaranya ini diduga telah terjadi untuk keberlangsungan kegiatan pada usaha dari PT AA yang mengajukan perpanjangan HGU dimulai pada tahun 2019, yang di mana perkebunan akan berakhir izinnya tahun 2024. Dan salah satu persyaratan untuk kembali dapat memperpanjang HGU itu adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20% dari HGU yang diajukan. Lokasi kebun kemitraan 20% milik PTA itu yang dipersyaratkan terletak pada Kabupaten Kampar, di mana seharusnya berada pada Kabupaten Kuantan Senggigi. Dan agar persyaratan ini juga dapat terpenuhi, lalu SDR mengajukan surat permohonan kepada AP selaku Bupati Kuantan Senggigi dan meminta agar kebun kemitraan PTA di Kampar ini disetujui menjadi kebun kemitraan. Lalu kemudian dilakukanlah pertemuan antara SDR dengan AP, dan dalam pertemuan itu AP kemudian menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20% kredit koperasi prima anggota atau KKPA untuk perpanjangan HGU yang harusnya dibangun di Kabupaten Kuantan Senggigi ini dibutuhkan minimal uang 2 miliar rupiah. Nah, diduga telah terjadi kesepakatan antara AP dengan SDR terkait adanya pemberian uang dalam jumlah tersebut. Dan sebagai tanda kesepakatan, sekira bulan September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh SDR kepada AP uang sebesar 500 juta rupiah. Lalu pada tanggal 18 Oktober 2021, SDR juga diduga kembali menyerahkan kesanggupan itu kepada AP, menyerahkan uang sekitar 200 juta rupiah. Dan untuk perbuatannya ini, para tersangka kemudian disangkakan melanggar pasal. Untuk SDR sendiri selaku pemberi, ini disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A, atau pasal 5 ayat 1 huruf B, atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kemudian untuk AP, selaku penerima yang disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan untuk keperluan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka ini untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 19 Oktober sampai kemudian tanggal 7 November 2021 pada rutan KPK. Untuk SDR ini ditahan di rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan kemudian untuk AP ditahan pada rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK. KPK tentu berterima kasih untuk dukungan seluruh masyarakat, juga berterima kasih kepada pihak kepolisian daerah Riau yang juga memberikan dukungan dan juga membantu kelancaran dan rangkaian untuk kegiatan tangkap tangan hari ini. Tentu KPK tidak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara yang menerima amanat dari rakyat untuk tetap selalu menjalankan tugas dengan penuh integritas dan juga untuk kepentingan masyarakatnya. Nah, terkait dengan perkara ini, kami juga menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah tentu bertanggung jawab untuk mendukung pemerintah bersama-sama dengan KPK untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit khususnya, sehingga kemudian menutup celah korupsi dan diharapkan mengoptimalkan pada potensi penerimaan pajak dan juga mengefektifkan penegakan hukum di bidang sumber daya alam. Kami pikir itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin Pak Direktur Sidik bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.